Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi di Sarikaya's Home. Kali ini kami akan sharing resep kopi Ogura Cake. Adapun resep saya ambil dari buku Simple and Moist Cake dari Tintin Rainer halaman 90. Nah, bahan-bahannya terdiri dari bahan A, yaitu 5 butir kuning telur, 1 butir telur, 40 ml minyak goreng, 80 ml santan kental, 1 saset kopi, setengah sendok teh vanila, 85 gram tepung protein rendah, dan 2 sendok teh wijen hitam. Langkah pertama, kita siapkan bowl atau mangkok, kemudian kita masukkan telur. Bahan-bahannya kita campur dari telur, minyak goreng, santan kental, vanila, tepung. Kita campur dengan menggunakan whisker. Jadi tidak perlu dikocok ya teman-teman ya, hanya dicampur rata. Nah, ini 1 butir telurnya. Putih telur tadi kita pisah karena akan digunakan di bahan B. Minyak goreng. Sudah tayang ya teman-teman resep yang sama, yaitu pandan Ogura Cake. Jadi kalau teman-teman nggak suka dengan kopi, bisa dimodifikasi dengan coklat atau dengan pandan. Kalau resep aslinya menggunakan pasta pandan. Ini enak sekali teman-teman, lembut, terus tidak terlalu manis. Oh ya, kebetulan gula pasirnya saya kurangin 10% dari yang ada. Kalau gula kastornya 95 gram, kami cuma menggunakan 70 gram. Itu nanti akan ada di bahan B pada saat mengocok putih telur. Nah, dikocok dengan menggunakan whisker. Cukup dengan tercampur rata ya teman-teman. Baru kita masukkan nanti kopi. Di sini saya menggunakan 1 saset kopi Nescafe 2-in-1. Teman-teman juga boleh untuk mampir ke Instagram kami @sarikayacakes dan @sarikaya_bakery. Nah, di sana teman-teman bisa melihat galeri hasil inovasi atau kreasi dari tim Sarikaya's Home. By the way, Sarikaya's Home teman-teman adalah rumah untuk belajar kue, roti, dan aneka masakan. Jadi teman-teman jangan lupa kalau suka share, like, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru. Nah, ini sudah masuk kopi. Kopi ada gulanya ya teman-teman, jadi itu seperti ada ketinggalan butiran, sebenarnya itu dari gulanya. Kita lanjut teman-teman, sesudah ini masuk tepung terigu. Di sini tepung terigu protein rendah 85 gram. Kita selalu ayak tepung ya, jangan lupa kita selalu ayak. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang di dalam tepung itu ada kotorannya dan terjadi ada gumpalan-gumpalan. Nah, agar hasilnya maksimal,
dan enak pada saat pengadukan. Kita selalu ayak tepung yang kita gunakan. Ini teman-teman resep dari Coffee Ogura Cake ini bisa sekali untuk dijadikan ide usaha atau jualan. Nah, untuk rincian atau keterangan lebih detail bisa nanti dibaca di bagian deskripsi, dan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sesudah tercampur rata kita masukkan wijen 2 sendok teh wijen hitam. Kita aduk. Enak sekali rasa kopinya. Yang suka kopi ini untuk teman minum teh, untuk sarapan pagi, atau tadi untuk ide usaha. Nah, ini penampakannya untuk adonan bahan A. Tahap selanjutnya kita siapkan bahan B, 5 butir putih telur, 1/4 sendok teh garam halus, 1 sendok makan air jeruk nipis, diambil dari jeruk nipis ya, kita peres. Kemudian 95 gram gula kastor. Gula kastor adalah gula pasir yang butirannya halus. Siapkan mangkok bersih, bebas dari minyak ya teman-teman. Nah, kita mixer, kita aduk dengan kecepatan tinggi sampai berbusa. Kalau sudah berbusa, baru kita masukkan jeruk nipis, air jeruk nipisnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk mampir ke Instagram kami @sarikayacakes dan @sarikaya_bakery. Teman-teman bisa melihat galeri atau foto-foto hasil karya atau kreasi dari tim Sarikaya Cakes. Nah, untuk gula pasir atau gula kastor biasanya pada saat memasukkan putih telur kita lakukan bertahap. Saya membagi biasanya tiga kali, sepertiga bagian kita masukkan, kemudian sepertiga bagian lagi kita masukkan, terakhir sepertiga bagiannya. Kabar baik teman-teman, sudah tayang video kami. Mungkin teman-teman juga bisa coba kari pap pusing. Kari pap pusing teman-teman, ada video yang kami upload pertama kali. Kemudian juga cake tape. Nah, itu cocok sekali untuk ide usaha atau ide jualan. Nah, kita lihat seperti ini putih telurnya teman-teman. Hasilnya seperti ini sudah cukup untuk mencek apakah putih telur itu sudah cukup. Biasanya kekentalannya dengan cara kita balik baskomnya, apabila tidak jatuh itu sudah cukup ya teman-teman. Jadi jangan sampai tercampur dengan minyak atau dengan kuning telur. Putih telur akan bagus, dan juga gunakan putih telur yang masih fresh. Karena teman-teman kita punya pengalaman putih telur yang ada di dalam kulkas kami simpan biasanya. Nah, kami coba, kami gunakan, ternyata putih telurnya nggak bisa naik, tidak bisa mengembang. Jadi tetap selalu digunakan putih telur yang fresh, yang baru dipecah.
Oke, selanjutnya kita coba mencampur. Nah, saya mengambil baskom kecil, putih telur yang ada di bahan B saya coba campurkan sedikit ke adonan bahan A. Ya, kalau teman-teman mau langsung juga dari putih telur dimasukkan ke mangkok adonan bahan A juga nggak apa-apa. Ini saya juga cuman mencoba seperti ini karena apa? Agar pada saat mencampur selanjutnya adonan itu sudah memiliki konsentrat yang hampir sama dengan adonan yang bahan B, agar tidak amblas gitu loh teman-teman, adonannya tetap lembut. Mungkin teman-teman tidak suka dengan santan, bisa diganti teman-teman dengan yang lebih ramah, yaitu fiber cream. Mungkin bisa diganti dengan susu skim, susu bubuk tapi yang skim. Nah, sementara oven sudah kita panaskan ya. Di sini oven 160 derajat Celcius selama 60 menit. Kita akan oven dengan cara au bain marie atau dengan cara adonan dilapisi dengan loyang lagi. Adonan yang sudah dimasukkan ke dalam loyang dilapisi dengan satu loyang lagi di luarnya, yang kemudian kita kasih dengan air panas. Air panas, kemudian baru kita masukkan ke dalam oven. Nah, kita mulai mencampur ya teman-teman dengan cara aduk melipat. Jadi basic resep ini juga ada di buku Moist and Cake. Untuk cheddar cheesecake itu juga kami suka mencoba, enak sekali teman-teman. Buku ini kayaknya bagus sekali untuk dimiliki. Teman-teman bisa kepoin Instagram @tintinrainer ya teman-teman, karena di situ ada step by stepnya setiap pembuatan dan resepnya. Beberapa kali kami coba, alhamdulillah selalu berhasil. Nah, selanjutnya kita siapkan loyang yang sudah dioles dengan minyak atau mentega. Di sini saya lapis dengan kertas. Nah, teman-teman, ini ada satu pengalaman atau pelajaran lagi. Karena kami tidak memiliki loyang yang dicor, adanya cuma loyang 20x20, dan kami kelupaan untuk melapis dengan aluminium foil bagian luarnya. Hasilnya ternyata teman-teman ada rembesan di dasar kuenya, ada agak lembab sedikit, tapi so far semua bagus hasilnya. Ovenannya bagus, kelembutannya bagus. Dan ini pengalaman atau sharing yang mungkin saya betul-betul bagikan dan tidak saya rubah, karena saya ingatkan kembali, kalau teman-teman pakai au bain marie, pastikan menggunakan loyang yang tahan air. Yang di pandan Ogura Cake kami menggunakan loyang pirek, tidak menggunakan loyang 20x20. Jadi kami rubah. Kalaupun menggunakan loyang seperti ini, teman-teman pastikan dilapisi lagi dengan kertas aluminium foil. Dan hasilnya lumayan tinggi teman-teman ini. Ada warna coklatnya, ada wijennya, ada butiran wijen hitamnya, cantik sekali. Selanjutnya kita siapkan loyang yang lebih besar, kemudian kita masukkan air panas ke dalam loyang tersebut. Nah, di sini teman-teman yang saya infokan di awal tadi, kami kelupaan untuk melapisi loyang dengan aluminium foil. Oven dengan suhu 160 derajat selama 60 menit.
Dan ini hasilnya teman-teman, hasilnya cantik. Ini pada saat masih panas, kita balik. Nah, baru kita sadari kalau ternyata loyangnya ada rembesan, jadi agak basah bawahnya. Jadi teman-teman jangan lupa dialasi dengan aluminium foil bagian luarnya. Ini hasil akhirnya teman-teman sesudah kami dinginkan. Lembut, wangi kopi, enak, tidak terlalu manis. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.